Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Fakta baru terungkap dalam tewasnya seorang pedagang emas di kota Jayapura. Pembunuhan yang awalnya diduga sebagai perampokan ternyata didalangi oleh istri korban. Dalam video yang beredar, tampak terduga pelaku Virgita Legina digiring oleh petugas Polsek Muara Tabi. Warga yang geram membadati rumah terduga pelaku saat proses penangkapan berlangsung. Wanita berusia 25 tahun ini merupakan istri yang menangis saat mengaku suaminya dianiaya hingga tewas oleh orang tak dikenal. Belakangan diketahui peristiwa tersebut didalangi oleh istri korban dengan dibantu selingkuhan dan teman-temannya. Motif sementara, pelaku diduga ingin menguasai harta korban. Ya, pemirsa, kasus seperti ini juga pernah terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana seorang istri tega membunuh suami dan anak tirinya hanya karena ingin menguasai harta korban. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang istri membunuh suaminya yang merupakan seorang hakim. Menjerit di dalam hatinya ketika mengetahui perbuatan korban Jamaluddin dan membunuhnya. Zuraida Hanum dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada suaminya Jamaluddin. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin ditemukan tewas di dalam mobilnya di sebuah jurang di areal perkebunan sawit Desa Sukadame, Deli Serdang. Dari hasil penyelidikan polisi, ditemukan otak pembunuhan Hakim Jamaluddin adalah Zuraida Hanum, istri korban. Sandiwara Zuraida terbongkar lantaran kerap memberikan informasi janggal terkait kematian suaminya. Polisi menyebut Zuraida bekerja sama dengan dua eksekutor yaitu Jeffrey Pratama dan Reza Pahlevi. Zuraida mengaku terlanjur sakit hati karena kerap diselingkuhi oleh korban. Sementara itu, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Aulia Kesuma menyewa dua eksekutor dan 3 orang lainnya untuk membunuh suaminya, Edi Chandra Purnama, dan anak tirinya Muhammad Adi Pradana dengan biaya 400 juta rupiah. Aulia yang menjadi dalang pembunuhan mengakhiri hidup suami dan anak tirinya dengan memasukkan obat tidur dan alkohol ke dalam jus tomat yang rutin dikonsumsi korban. Setelah korban tertidur, Aulia bersama anaknya Kelvin dan 2 eksekutor membekap korban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia. Rencananya Aulia Kesuma membuat skenario kebakaran di rumah yang ditempatinya bersama suami dan anak tirinya untuk menutupi jejak pembunuhan. Namun ketika api membakar garasi, pemadam kebakaran dan warga berhasil memadamkan api yang sempat membakar garasi. Kemudian rencana pun berubah. Aulia kemudian membakar mobil yang berisi jasad kedua korban di Sukabumi, Jawa Barat. Aulia tega membunuh suami dan anak tirinya karena masalah ekonomi. Ia terbelit utang 10 miliar rupiah. Untuk membayar utang, Aulia sempat meminta mendiang suaminya untuk menjual rumah, namun permintaan itu ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gara-gara suara batuk, seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya. Pelaku merasa terganggu dengan suara batuk korban. Seorang kakek di Jember, Jawa Timur menebas leher tetangganya hingga tewas. Peristiwa bermula ketika korban bernama Misran dan temannya, Karno, sedang berbincang di teras rumah Misran. Saat Karno pamit pulang, Karno batuk di depan rumah Misran. Pelaku yang berada di dekat lokasi langsung datang dan marah karena terganggu dengan suara batuk. Pelaku membawa celurit dan menebas leher Misran. Padahal yang batuk bukanlah Misran, melainkan Karno. Habis itu, Dok, Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini, yang pelaku ini keluar, itu cuma negor Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arif ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Kenapa, ada masalah apa? Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya.
Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Kini pelaku masih diperiksa intensif polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait kasus tadi, bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jember, Jawa Timur, AKP Komang Yogi Aryawiguna. Selamat sore Pak Yogi. Pak Yogi, benarkah ini hanya karena suara batuk atau jangan-jangan ada masalah lain sebelumnya Pak Yogi? Ya, selamat sore Mas Fandi. Baik, jadi kami jelaskan di sini dari Satreskrim Polres Jember dan Polsek Mayang telah mengamankan terduga pelaku pembunuhan yang memang korbannya atas nama Misran, kemudian terduga pelaku atas nama HS umur 71 tahun yang saat ini sudah diamankan, sudah kita tahan dengan barang buktinya, 9 celurit dan beberapa baju yang terkena noda darah korban. Jadi motif pembunuhan sebenarnya apa Pak? Hanya karena suara batuk tadi atau ada masalah lain Pak sebelumnya? Baik, jadi kami jelaskan untuk motif ya sementara yang bisa kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan memang sudah diakui yang bersangkutan merasa tersinggung karena memang ada suara batuk yang dimana suara batuk tersebut bukan dari korban tetapi dari tamu yang bertamu ke rumah korban. Sehingga dengan ketersinggungan itu pelaku kemudian mempersiapkan celurit, ya mengasah celurit, kemudian mendatangi korban ya sambil bilang permintaan maaf. Kemudian langsung membacok korban di bagian leher dan tangan. Tapi pelaku ini tahu tidak Pak Yogi, yang batuk sebenarnya bukan korban? Ya, ini diduga pelaku tidak mengetahui ya karena memang yang bersangkutan merasa tersinggung ataupun memang juga ada hal yang lainnya apakah dendam masih kami dalami. Yang jelas untuk pelaku tidak mengetahui siapa yang batuk, mungkin langsung menuduh daripada korban. Pak Yogi, jarak rumah korban dengan pelaku ini apakah memang berdempetan sehingga batuk tersebut sangat mengganggu pelaku atau bagaimana Pak Yogi? Ya, untuk jarak rumah pelaku dan rumah korban ya cukup dekat, sekitar 5 meter, yang mana memang setiap orang yang bertamu ke rumah korban pasti diketahui oleh pelaku. Apakah ini artinya selama ini hubungan antara korban dengan pelaku tidak harmonis sebagai tetangga? Ya, masih kami dalami karena memang untuk pelaku sendiri, ya beberapa kesaksian yang sudah diambil keterangan menyatakan juga tidak suka karena memang sifatnya yang temperamen, marah. Dan perlu diketahui bahwa tersangka ini atau pelaku pernah terjerat hukuman pada kasus yang sama, pembunuhan pada tahun 1981 dan sudah putusan. Artinya yang bersangkutan seorang residivis dan mengulangi perbuatannya kembali. Tapi pernah dipenjara pelaku? Ya pernah, waktu itu divonis 10 tahun 81 berkaitan kasus pembunuhan. Oke, ini kembali terulang kasus yang sama, ada rencana pemeriksaan kejiwaan pelaku. Kalau dari keterangan sejauh ini, apakah ada tanda-tanda gangguan kejiwaan Pak Yogi? Sampai dengan saat ini proses penyelidikan dan penyidikan pemeriksaan terhadap tersangka, sementara keterangan sudah kita dapatkan. Namun apabila diperlukan untuk sarana pembuktian dan penyidikan, tidak menutup kemungkinan kami akan memeriksakan juga kejiwaan yang bersangkutan kepada ahli dalam hal ini dokter jiwa atau psikolog. Baik, kalau kita kembali ke kronologis peristiwanya Pak Yogi, pada saat pelaku ini melakukan pembacokan di rumah tersebut selain ada tamu tadi, tidak adakah keluarga lain yang datang membantu atau warga mungkin? Ada memang beberapa seperti istri korban, terus kemudian tetangga langsung korban juga. Dia sempat menanyakan bahwa itu menyampaikan kepada korban bahwa tersangka sedang mengasah celurit. Tetapi korban juga tidak mengetahui untuk apa celurit tersebut yang ternyata digunakan untuk membacok korban. Jadi sempat ada yang mengetahui. Kalau keterangan dari tetangga yang lain atau mungkin keluarga dari pelaku, keseharian dari pelaku ini seperti apa sebenarnya selain temperamen tadi Pak Yogi? Ya, jadi keseharian dari pelaku ini ya memang sering menyendiri selain temperamen ya, terus kemudian juga tidak begitu sering bergaul dan usianya cenderung sudah sepuh atau sudah uzur, sudah tua. Sehingga memang seharusnya dijaga oleh beberapa keluarganya, tapi ternyata memang yang bersangkutan masih memiliki perilaku yang bisa kami katakan ya cukup menyimpang seperti itu nih.
Baik, ini kasus yang sama, kembali terulang aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau begitu, ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa, Pak Yogi? Ya, jadi berdasarkan pasal yang kami terapkan, pasal 30 KUHP, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan berencana. Ancamannya adalah hukuman mati atau seumur hidup. Hukuman mati atau seumur hidup. Kita akan tunggu bagaimana pemeriksaan dari pelaku. Terima kasih Pak Yogi, informasi bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, pria yang viral karena saling serang dengan samurai dan badik di Sidrap, Sulawesi Selatan ditangkap atas tuduhan mengancam orang lain. Pertikaian diduga akibat masalah utang piutang. Dalam video yang direkam oleh warga ini, pria berinisial B mengancam AR dengan samurai. Meski berusaha dipisahkan oleh seorang emak-emak, namun tidak berhasil. Panjang sekali dikasih begini anakku lagi tapel langsung Dipukul pakai parang iya, di serobok itu. Kini B harus mendekam di Polres Sidrap atas tuduhan mengancam orang lain. Dari hasil penyelidikan terungkap pertikaian dipicu masalah utang piutang. B awalnya menagih utang kepada AR sebesar 20 juta rupiah. Namun terjadi cekcok di antara keduanya dan berakhir dengan saling serang menggunakan samurai dan badik. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Langgar aturan adat, 4 motor warga Baduy dibakar. Kami hadirkan informasinya usai jeda.